Nah sekarang standar operational procedure. Apa SOP-nya? Nah ini penting. Kita harus tahu SOP kan? Standar operational procedure. Ya, penerapan Al-Quran, hafalan metode Al-Jazi, dan sistem hafalan Al-Quran. Nah tadi kita sebenarnya udah bahas 2 buku. Pertama metode dan sistem kan? Nah sekarang kita akan bahas manajemen ini. Seperti itu. Tentu ada SOP-nya. Jadi supaya nggak bikin SOP sendiri gitu kan. Oke, kita lihat. Pertama, menghafal Al-Quran harus sesuai dengan metode Al-Jazi yang telah diajarkan. Jadi pakai metodenya seperti diajarkan tadi. Seperti itu. Jadi ustadznya harus paham. Ini harus bisa. Nanti dia ngajarin ke santri kan. Kalau ustadznya nggak bisa, ya siapa yang ngajarin santri gitu. Kedua, sistem. Nah tadi kayak Al-Hifaz, At-Tikrar, Al-Rabat, Al-Muraja, At-Tajdid, At-Tathbit, At-Tarsikh, dan Al-Mu'ahadah harus dijalankan sesuai dengan SOP yang saya sampaikan tadi. Jadi 2 ini, tugas musyrif, musyrifah, metode dan sistem, dia harus paham. Ya itu. 3, bentuk partnership sahabat Al-Quran secara periodik. Jadi nanti dari siswa atau dari santri itu mereka harus ada partnership periodik aja, misalnya per sebulan, nanti setelah bulan ganti lagi. Jadi jangan itu terus temannya gitu, jadi boleh diganti-ganti. Nah musyrif musyrifah membimbing dan menjalankan SOP ini dengan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan hanya santri yang diharapkan. Jadi musyrif musyrifah itu sangat berperan penting. Oke, musyrif musyrifah harus menjadwalkan juz yang perlu dimurajaah setiap hari, juz yang ditajdid wa tathbit, dan juz yang akan diujikan dalam bentuk sholat 3 tahap. Jadi tugasnya musyrif tuh, ya, misalnya mau murajaah, nak, hari ini murajaahnya kamu surat ini ya, atau juz ini ya, gitu. Jadi tugasnya musyrif itu ngasih tahu dia, gitu. Terus at-tajdid wa tathbit itu apa tadi? Bengkel hafalan kan? Kita tahu kondisi hafalan santri kita, yang mana lancar dan mana tidak lancar, ya kan? Berarti yang tidak lancar itu diapain? Masukkan bengkel. Ya udah. Nah sekarang hari ini kamu bengkel hafalan yang ini ya, surat ini ya. Nah, jadi itu tugas musyrif, musyrifah. Dan juz yang akan diujikan dalam bentuk sholat. Nah saya belum sampaikan tadi teman-teman. Saya mau sampaikan tapi saya khawatirnya karena peserta saya umum itu nggak nyampe. Sekarang saya sampaikan. Santri yang pakai metode ini, sebelum dia pindah juz, naik kelas ya, naik juz, dia harus baca 1 juz ini dalam sholat 3 tahap. Pertama, 1 juz harus habis dalam sholat sunnah 4 rakaat. Ya mudah-mudahan nggak kaget ya. Biasa lihat, pernah nggak kita sholat 1 juz 4 rakaat? Belum pernah ya. Nah jadi itu diterapkan. Jadi kalau 1 rakaat berapa halaman? 5 halaman. Nah jadi 2 kali salam kan? Ya jadi selesai 1 juz. Tahap 2 setelah 4 rakaat selesai 1 juz, tahap kedua adalah 1 juz 2 rakaat. Jadi 1 rakaat berapa? 10 halaman. Rakaat kedua 10 halaman. Berarti 1 juz kan? Oke sekarang tahap ketiga 1 rakaat 1 juz. Rakaat pertama harus 1 juz. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Atau apa aja lah, pendek-pendek aja nggak apa-apa. Maksudnya rakaat pertama harus 1 juz. Rakaat kedua surat apa saja. Bahkan ada santri saya rakaat kedua juga 1 juz. Jadi itu nikmat. Nikmat banget. Nah, saya ceritakan ya. Ternyata masih ada orang seperti ini. Ada pemuda di Turki umur 17 tahun. Nah, pemuda umur 17 tahun namanya Ibrahim An-Nabhani. Pemuda Turki umur 17 tahun. Pemuda ini biasa banget dia sholat 1 rakaat 15 juz. Nah, baru denger ya. Pemuda, bayangin anak SMA umur 17 tahun sholat 1 rakaat 15 juz. Nah, kenapa dia viral? Ternyata pada saat itu Ramadan kira-kira 2 tahun yang lalu dia mampu dia mampu 1 rakaat 30 juz.
6 jam. Bayangin dia berdiri di depan Tuhannya 6 jam. Dari jam 10 malam sampai jam 4 malam kurang lebih. 1 rakaat. Ya. Kita nanti berdiri di hadapan Tuhan berapa itu? 1000 tahun atau 5000 tahun, mungkin kita nggak tahu ya, seperti itu. Nah, maksud saya ini pemuda ada loh kayak gitu, pemuda, ya. Jadi kalau 1 juz 1 rakaat itu biasa banget gitu. Nah, ini kenapa saya terapkan gini? Anak-anak itu gini, tidak semua akhlak anak-anak itu kita bisa sentuh secara emosional. Ada saatnya kita angkat tangan. Ternyata ujian sholat itu adalah pendidik ruhiyah, pendidikan ruhiyah untuk anak. Saya terapkan itu, subhanallah. Itu kadang-kadang kita neteskan air mata, ini subhanallah, anak ini ya tahan bisa ya berdiri 1 juz 1 rakaat di hadapan Tuhannya gitu. Itu pendidikan ruh. Wah, itu nancep banget sama anak-anak itu. Jadi stor hafalan itu bukan hanya di depan kita, tapi di depan Tuhan dia gitu kan. Nah, itu bagus pendidikan ruh. Jadi anak-anak yang bermasalah gitu kalau ujian sholat itu insya Allah dia tobat lah itu, sadar. Nah, ini bagus banget. Seperti itu, Ustaz. Ya, kan belum pernah tuh. Nah, bismillah kita terapkan. Ya kan? Nanti akan timbul dalam hati kita, masa santri saya bisa, saya nggak bisa gitu. Kan malu sendiri katanya. Jadi nyentil diri sendiri gitu kan. Oke. Agar proses tersebut berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adakan absen checklist yang akan diisi musyrif. Jadi halaqah formal dan non formal itu selalu bikinkan absen checklist. Absen checklist kita. Ya. Jangan sampai dia nggak masuk nanti. Oke, musyrif musyrifah perlu menunjuk staf secara periodik dari santri untuk membantu kegiatan halaqah Al-Qur'an agar berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Jadi musyrif musyrifah menunjuk stafnya dari santri, ketua kelas lah biasanya kita ya. Jadi apa tugasnya? Tugasnya untuk merapikan. Jadi sebelum mulai kegiatan belajar dia harus ngumpulin dulu teman-temannya, dikondisikan lah gitu. Kan kalau musyrif musyrifah yang ngumpulin kan bayangin aja itu capek gitu kan. Nah, jadi perlu menunjuk staf dari santri yang bertugas memang koordinasi ke teman-temannya. Oke. Nah, at-tikror, ar-robat dan al-muraja secara mandiri boleh dilakukan dalam salat sunnah atau di luar waktu. Oke, perhatikan. Al-hifz tadi sama siapa kita stor hafalan? Sama guru kan? Kalau at-tikror itu sama guru atau sendiri? Nah, tikror itu sendiri, 20 kali itu sendiri. Tapi di tempat halaqah gitu. Ya. Jadi jangan di-storin lagi. Kalau ar-robat sendiri atau ar-robat itu sendiri juga. Murajaah sendiri atau bukan? Enggak. Sendiri. Jadi yang sama musyrif itu store hafalan. Al-hifz kan? Tikror itu mandiri. Robat itu mandiri. Murajaah itu mandiri. Tapi ada tapinya. Ya. Meskipun ar-robat sendiri atau al-murajaah sendiri, nah siapa yang jamin anak kita tikror 20 kali? Siapa yang jamin? Anak tikror 20. Siapa yang jamin dia tikror 20? Jujur enggak dia? Saya enggak tahu. Ada yang enggak jujur juga. Nah, kamu udah tikror udah 20 kali? Padahal baru 5 kan. Nah, bagaimana cara mengetahui dia udah tikror 20 atau enggak? Nah, tentu kita sebagai pengajar harus tahu. Jangan sampai dia bohong kan. Nah, bagaimana caranya? Di sini diadakan ujian robot. Tadi habis stor hafalan, dia robotnya harus diuji. Paham ya? Supaya kita tahu dia benar nggak 20 atau dia hanya mau dia kan. Nah, termasuk murajaahnya juga udah hafal banyak, itu perlu diuji. Di depan musyrif musyrifah diuji. Ya. Ujinya gimana? Tanya jawab aja, sambung-sambung gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Ya, lanjut.
Melaksanakan ujian Ar-Rabat dan Al-Murjah setiap hari untuk memastikan At-Tiqra 20 kali benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, kan tadi Tiqra 20 kali itu mandiri. Bagaimana cara kita mengetahui dia jujur atau tidak? Kita uji dalam ujian Rabat. Ya, tanya jawab aja di situ. Atau Al-Muraja'ahnya juga nanti. Dia udah banyak hafalannya 5 juz. Berarti juz 1, 2, 3, 4 diuji aja. Pas dia setoran gitu. Mungkin 1, 2 pertanyaan kita kasih. Untuk memastikan benar nggak hafalannya masih ada atau enggak gitu kan. Siapa tahu ya, lupa kan. Oke. Tentukan hari dan tanggal ujian Al-Quran dalam sholat bagi santri sebagai bentuk challenge. Nah gini, tadi yang satu yang lemah tadi berapa halaman? Oke, kalau satu halaman dia dapat 1 juz berapa hari? 20 hari kan? Nah, jadi itu challenge anak-anak. Nah, nanti kamu hari ke-20 ujian sholat ya, challenge. Ya supaya benar nanti pas hari ke-20 dia ujian sholat. Kalau yang 2 halaman berapa hari? 10 hari. Nah kamu udah bagus store 2 halaman. Ingat, nanti hari ke-10 kamu ujian sholat. Di challenge. Kalau bisa kasih tanggal. Yang 3 halaman berapa lama selesai? Seminggu kan? Nah berarti kasih challenge. Jadi kita berikan challenge. Jadi bukan anak-anak itu hanya store-storan tanpa ada challenge gitu. Tantangan. Nanti kamu tanggal sekian ujian sholat, ujian sholat, ujian sholat. Nah, sampai sini paham? Oke, sebelum melaksanakan ujian hafalan Al-Quran dalam bentuk sholat 3 tahap. Tadi ingat 3 tahap? 1 juz 4 rakaat, 1 juz 2 rakaat, 1 juz 1 rakaat. Nah, sebelum ujian sholat kayak gitu, dia harus tasmi'kan hafalannya 1 juz. Misalnya saya hari ini selesai 1 juz, saya mau pindah juz kan. Nah jadi juz 1 itu saya tasmi'kan dulu, saya perdengarkan sama pembimbing saya 1 juz. Baru setelah itu diizinkan ujian sholat. Jadi nggak langsung ujian sholat, ditasmi' dulu 1 juz.